semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini aku mau masak simple nih, untuk bekal ya. Jadi ini tumis sawi. Awalnya itu kita tumis bawang putih dan bawang merah dulu seperti biasa kita masak tumisan ya. Nah, kita tumis sampai layu dengan minyak. Lalu kita masukkan wortel. Boleh nggak pakai wortel, boleh pakai wortel. Kalau saya pakai wortel karena biar ada sedikit warna ya moms. Kalau pakai wortel tuh kan ada warna orange gitu ya, nggak putih monoton gitu kan. Jadi lebih cantik aja dan lebih sehat tentunya. Nah, ini kita aduk sampai dia agak layu. Nah, setelah itu biasanya saya langsung masuk ke seasoning moms. Kenapa seasoningsnya di awal? Karena saya lebih suka si bawang dan wortelnya ini lebih ada rasa bumbunya gitu ya. Jadi lebih gampang aja ngaduknya kalau mereka udah kena bumbu tuh. Nah, pas masukin sawi itu udah bercampurnya lebih gampang daripada pas sawinya dimasukkan baru kita bumbuin itu kelamaan, nanti sawinya keburu lembek. Nah, ini saya bumbunya simple aja moms. Ada garam, lada ya, kaldu ayam. Nah, kalau saya di rumah emang biasa pakai kaldu ayamnya itu bukan yang Royco, tapi dia sebenarnya masih satu produk sama Royco. Nah, ini saya pakai lada hitam karena lada putih saya di rumah habis kebetulan, jadi adanya lada hitam. Apa-apa moms ya, paling bedanya kayak ada butiran-butiran hitamnya doang, tapi untuk rasa masih sama. Nah, baru setelah seasoning selesai, saya masukin si sawi putihnya biar dia tuh nggak terlalu lama ya, nggak overcook gitu dimasaknya, jadi pas dimakan itu masih seger gitu ya. Nah, jatuh. Kita ratakan ya moms. Ini kita tumis. Nah, kalau tumis sawi hari ini saya mau pakein tahu. Biasanya tahu yang saya pakai itu tahu goreng yang ada di tukang sayur yang coklat-coklat itu moms ya. Nah, karena nggak ada kemarin pas belanja ke tukang sayur, jadi saya pakai tahu Cina. Nah, tahu Cinanya tapi saya goreng dulu biar nggak hancur moms. Nah, ini saya tambahkan saus tiram. Karena emang kalau tumisan saya lebih suka pakai si saus tiram ini, lebih apa ya, lebih memperkaya rasa gitu, enrich rasa lah bahasanya. Jadi lebih sedap aja gitu. Lebih sedap, ada wangi apa ya. Nah, ini tahunya nih, tahu Cina yang udah digoreng tadi. Kalau tahunya belum digoreng nanti hancur moms, jadi makanya karena udah digoreng saya masukkan belakangan karena biar apa ya, karena dia kan udah matang nih, biar nggak terlalu matang banget dan nggak terlalu lembek nanti, jadi masih kenyal gitu tahunya. Kenapa saya bilang tahu Cina? Karena si tukang sayurnya bilang tahu Cina. Dan dia tuh dibungkus kayak kain gitu loh, kain apa ya, jaring gitu. Nah, terakhir saya masukin tomat moms. Tomatnya itu cuma setengah butir aja karena memang masaknya juga nggak banyak. Yang setengah butir lagi saya pakai buat bikin sambal balado. Nah, masukkan air sedikit sampai becek-becek gitu, sesuaiin aja sih moms. Kalau saya kan sama suami emang suka makanan yang berkuah, tapi karena ini tumisan tumisan, karena ini tumisan jadi ya saya nggak masukin airnya banyak. Kalau misalkan banyak jadi sop dong moms ya kan. Jadi airnya sedikit aja. Ini bisa jadi referensi masak untuk pagi hari ya moms, karena saya kan memang sudah biasa nge-prep atau nge-prepare sayuran ini dalam kondisi siap pakai di Tupperware gitu ya, di kulkas. Jadi kalau pagi itu saya tinggal paling motongin bawang atau bahan tambahannya. Kalau sayuran sudah terpotong, jadi tinggal dicuci dan dimasak. Nah, kita aduk sebentar, tes rasa. Sudah deh. Kalau ada yang kurang tinggal tambahin. Kita sajikan.
Mantap ya moms, pagi-pagi sarapan pakai tumisan sayur segar itu pasti lebih sehat daripada kita makan nasi uduk. Tapi saya bukan menyalahkan orang jualan nasi uduk karena saya juga suka nasi uduk. Nah ini tomat yang tadi sama cabai-cabean dan bawang-bawangan itu, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit, dan tomat yang sisa setengah tadi saya goreng dulu ya di minyak biar agak layu, jadi pas ngulek nggak susah. Karena saya ulekannya tipis moms, pakai ulekan yang merah, nah kan jatuh-jatuh kan. Jadi belum 5 menit nggak apa-apa ya moms ya. Nah itu ada bawang putih, bawang merah yang seperti biasa sambal lah ya, sama ini gula merah moms, 1 ruas jari aja, nggak usah banyak-banyak nanti terlalu manis. Nah nanti kasih garam juga, garamnya itu sesuai selera ya, tapi kalau saran saya kalau mau dimasak lagi garamnya bisa nanti aja atau sedikit aja, jadi biar gak terlalu asin. Nah setelah lembut kayak gini saya cut ya mom, karena nguleknya lama moms sampai bisa halus kayak gitu. Nah setelah minyaknya panas kita tumis bumbu tadi, karena saya mau bikin balado telur puyuh. Kenapa pakai telur puyuh? Biar kelihatan banyak. Kalau pakai telur biasa yang makan cuma 2 orang, sayang. Kalau terlalu banyak sayang, nanti diangetin lagi ya kan, gak sehat malah. Nah ini bumbunya kita tumis. Lah kok cepet? Iya moms, videonya lupa ke record moms kemarin, maaf ya. Bukan lupa sih, memori saya habis moms. Ayo yang mau nyumbang memori boleh. Nah ini karena tadi pas bikin sambalnya saya kasih garam sedikit, kasih kurang asin, jadi saya tambahin garam lagi. Nah itu telur puyuhnya udah digoreng dulu ya moms ya, saya ceplok aja kan jadi kelihatan enak kan, banyak gitu. Kalau telur itu kan saya pakai banyak, yang makan cuma saya sama suami saya, sayang. Tapi suami saya suka beli telur puyuh, nggak ngerti kenapa, jadi ya saya masak aja. Padahal ribet ya, telurnya kecil-kecil. Nah tes rasa moms, kalau dirasa sudah cukup, nah bumbu juga sudah meresap kan tadi, sambal-sambalan tadi sudah deh, tinggal di plating. Nah lihat gedean piringnya kan daripada isinya. Karena memang pakainya telur mungil, telur puyuh, tapi aku lebih suka sih, tapi saya lebih suka telur lebih gurih. Tapi ya gitu, kadar kolesterolnya tinggi. Selama mengonsumsi telur puyuh ini kemarin kepala suami saya sering senut-senut katanya. Jadi besok saya larang lagi deh beli telur puyuh, telur biasa aja deh, nggak apa-apa lah banyak. Diangetin terus nggak apa-apa lah ya. Nah mama-mama ada nggak yang sama saya nih moms ya, moms atau mama-mama ya, kita mama-mama ya moms ya. Kalau habis masak yang berbumbu gini, entah bumbunya sisa minyak doang gitu, nggak bisa tertinggal sedikit pun. Kalau saya gitu moms, jadi harus benar-benar bersih di wajan itu, harus ketuang semua, karena itulah kelezatan yang hakiki sesungguhnya itu, si bumbu, si minyak bumbunya ini yang menyimpan kenikmatan luar biasa ini kalau dicampur nasi panas ini. Nah kan tak tuang semua itu kan, nah, bersih kan, lihat deh. Nah tuh siap disajikan. Nah sisa sambal tadi kan banyak banget tuh, saya bikin banyak, nggak terlalu banyak sebenarnya, cuman jadinya banyak karena si tomat. Saya masukin ke wadah kecil, nanti ditutup rapat dan dimasukin ke freezer. Nah itu saya bisa pakai lagi untuk bikin balado lagi atau bikin sambal terasi. Jadi kalau bikin sambal terasi tinggal tambahin terasinya terus digoreng bareng sampai matang. Oke, sekian dulu video dari saya ya moms. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.